Allah Maha terpuji yang telah menciptakan kita sebaik-baik kejadian. Jadi manusia adalah makhluk terbaik dibandingkan dengan hewan dan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, termasuk malaikat, jin, iblis. Kenapa? Kalau malaikat kita tidak bisa mengatakan ganteng, karena jasadnya tidak ada seperti kita. Dan malaikat itu tidak laki-laki dan tidak perempuan. Maka malaikat itu tidak ada yang jadi calon anggota DPR. Tidak ada balihonya. Karena dia tidak punya nafsu. Dia tidak menikah, dia tidak perempuan dan tidak laki-laki. Dia adalah makhluk yang patuh kepada Allah. Semenjak diciptakan, ada yang diberi pekerjaan oleh Allah memikul arasnya. Sampai sekarang tidak pernah berhenti. Tetapi kita manusia, sebaik-baik kejadian dijadikan oleh Allah. Di sini disebut takwim. Apanya saja manusia ini baik. Semenjak manusia ada di dunia inilah alam ini berkembang. Ilmu menjadi dinamis. Kenapa demikian? Karena manusia itu didorong oleh nafsunya. Namun nafsu itu bapak-bapak, itu kalau disebut oleh orang kita, nafsu bapantang karandahan, hawa bapantang kalintasan. Dunia semakin rancak di depan, setan menorong di belakang. Itulah kaum muslimin yang kerap kali menjadikan manusia takwim tadi jatuh kepada derajat asfala safilin. Apa itu asfala safilin? Itu untuk melapisi jalan. Di kampung ambo di bahasa namanya palangkin. Bahasa Indonesianya aspal. Di mana letaknya? Di bawah telapak kaki awak. Agar manusia itu tetap bertahan dalam posisi takwim, maka Allah mengutus untuk memberikan peringatan dan kabar gembira yang sejenis dengan itu. Namanya Rasul dan Nabi. Dalam yang kita bacakan tadi, wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Diutus oleh Allah agar nafsu kita tidak terperosok kepada yang baik, yang disebut juga nafsul amarah. Apa itu nafsul amarah? Kalau orang Minang menyebut nafsu amarah itu ciri-cirinya. Hati tasisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karua talingo kancah dipange babana kampu kaki. Yawana buru apa? Atau nafsul amarah. Nafsu yang akan dipanggil oleh Allah dengan penuh kasih sayang ketika dia akan meninggal, namanya nafsul mutmainnah. Di dalam surat Al-Fajr ayat terakhir, apa kata Allah? Kalau kita sanggup bertahan nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah, dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang patuh, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Alangkah indahnya, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan ridha dan keredaan.
dia reda kembali, gembira menghadap Tuhannya, Allah reda menerimanya. Jadi kalau kepada Allah ini Pak, lebih tepat istilahnya cinta daripada takut. Kalau kita takut Bapak-bapak, kita lari dari sesuatu yang ditakuti. Tapi kalau kita cinta, semakin setiap hari kita semakin mencintainya, maka kita akan semakin mendekat kepadanya. Nah, jadi orang yang mendekat kepada Allah itu mendekat, itulah nafsunya yang dinamakan mutmainnah. Setelah radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Siapa hamba Allah itu? Yang pertama mursalin, yang kedua nabiin, yang ketiga syahidin, yang keempat salihin, yang kelima muttaqin. Kemudian mukhlisin, para orang saleh. Itulah budak-budak Allah itu. Kenapa kita mengaku menjadi budak kepada Allah? Budak itu selalu taat dan patuh kepada Tuhannya. Cuma Allah itu tetap pengasih penyayang Pak. Kalau di dunia kok budak seseorang tidak patuh jenduk samangnya, dia perhentian. Kini namanya dia awak pembantu ko pencilo dan segala macam di rumah awak atau di perhentian. Dia Allah tak. Budak yang tidak taat kepada Allah itu tetap diberi rezeki. Malah rezekinya itu secara lahiriah lebih gadang dari rezeki orang yang taat. Cobalah Bapak periksa di dunia ini, orang-orang yang engkar kepada Allah itu orang-orang yang banyak kaya. Jadi kekayaan sebenarnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu bukan mutlak kasih sayang Allah. Bisa jadi istidraj. Ya kan? Jadi kedatangan Rasul itu dua. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kenapa? Kita pelupa. Kini menengah kaji, bapak-bapaknya tanya ada orang, "Ba kaji Ustaz kuliah subuh tadi, dia hebat nak kaji." Adi dangan lai pindah diamalkan. Ya kan? Setelah berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang taat tadi, apa kata Allah lagi kepada orang yang punya nafsul mutmainnah? Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Jadi setiap saat tetaplah kita bertahan, tetap kita berusaha agar nafsu kita tetap di posisi mutmainnah. Jan kunyang dek kuni, jan lama de santan, jan tak pengaruh dengan kesenangan dunia ini. Kalau orang terpengaruh dengan kesenangan dunia, maka nafsunya tidak akan bisa menjadi mutmainnah dalam posisi amarah berkepanjangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dan di dalam itu kita umat Nabi Muhammad ini Pak, tidak ada umur yang sampai 200. Karena Nabi waktu umurnya pendek, 63. Jadi apa nalah sagai ambo 70 tahun kateh tu ndak lama tu dah. Kan? Ndak lama. Entah apa dahulu entah ambo kemudian, entah ambo kemudian entah apa dahulu ndak jalan. Kan? Kematian itu ajal. Ya kan? Kenapa manusia disuruh oleh Allah untuk menjadi rasul? Kenapa malaikat? Kenapa tidak malaikat? Malaikat itu tidak punya nafsu. Kalau dia patuh kepada Allah selalu tidak pernah ingkar, itu wajar saja. Iya kan? Orang tidak punya nafsu tidak akan mengejar kekayaan. Yang tidak punya nafsu tidak niau pangkai kedudukan.
Makanya diutus jadi rasul itu manusia. Kita tidak bisa menggugat Allah nanti. Rasul itu sama jawab, Pak. Malah ada awak nanebat dari rasul, Pak. Rasul tu ambo baca sejarahnya sado, Pak. Ndak ada nantak babini dah. Awak kini ku ada nantak muah babini, Pak. Nanti bakubunya batang pisang. Ini kan? Rasul beristri semuanya. Rasul itu makan, Rasul itu tidur, Rasul itu istirahat. Karena dia punya nafsu sama dengan kita. Untuk melengkapi Rasul itu agar punya referensi yang tepat, memanjik besinggari mencancang balandasan kaji badalie kato bamisa wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Ya kan? Maka diturunkan bersama Rasul itu kitab yang benar. Kita harus yakin umat Islam itu Al-Quran itu kitab yang benar, Pak. Di surat nomor 2 saja sudah diberikan oleh Allah ketegasan agar kita percaya. Surat nomor 2 surat apa? Surat Al-Baqarah. Di ayat yang kedua pula, apa kata Allah? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Ini kitab, jangan engkau ragui kebenarannya. Jangan engkau keragui, dia petunjuk bagi orang takwa. Kan banyak buku-buku, Pak. Buku cerita, buku saja. Itu kaum muslimin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada buku cerita Minang, Pak. Itu nanti ceritakan di sini Mage Manandin. Dalam cerita Mage Manandin itu di luar saja dibuat dek pengarang. Sawah orang nanambo bandakan, sawah ambo batanah liye, kaba orang nanambo kabaan, matu ambo ndak meliye. Awak-awak kemempecayai cerita itu. Ya kan? Tapi Al-Quran, kaum muslimin berulang-ulang Allah mengatakan hudal lil muttaqin. Dan di dalam ayat-ayat Quran itu setiap surat, Pak, pasti ada Rabb. Pasti ada Allah, pasti ada ilah. Cobalah lihat Al-Quran. Entah berapa ilah, Rabb, Allah, ya kan? Dalam Quran ini menandakan bahwa Al-Quran itu benar. Jadi jangan ragu-ragu awak jual Al-Quran. Membaca saja Al-Quran itu, Pak. Dibaca saja tiap hari itu. Itu para jemaah nanti di kubu awak jobelanya. Ya'tur rajulu fi qabrihi. Setelah seseorang terbujur di kuburnya. Ya kan? Datang malaikat disuruh oleh Allah untuk mengazabnya. Dafa'atut tilawatil Quran. Datang malaikat itu dari arah kapalo min ra'sih. Idza utiya min ra'sihi dafa'atit tilawatul Quran. Dia dibela oleh bacaan Al-Quran. Kenapa belum ke muazab juga orang itu, kata Allah. Dia tidak nabi, dia manusia biasa, tapi dia luar biasa, ya Allah. Apa? Di dalam memori kepalanya itu Al-Quran saja. Saya tidak sanggup mengazabnya dari kepala, ya Allah. Ya kan? Pindah kamu ke tangannya. Idza utiya min qibali yadaihi. Ketika malaikat mendatangi dari kedua tangan, dafa'ahus sadaqah. Dia dibela oleh sedekahnya. Jadi tangan yang ringan membagi rezeki untuk jalan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak mampu malaikat mengazab dari tangan itu nanti. Semua kita ini akan terbujur di kubur, Pak. Mau tidak mau. Kenapa? Karena tubuh kasar kita ini dari tanah harus dikembalikan ke dalam tanah. Roh kita ke barzah.
tempat sementara sebelum datang kiamat. Dan barzah itu dua, innal abrara lafi naim wa innal fujara lafi jahim. Bagi orang yang taat kepada Allah, barzahnya itu lafi naim, penuh kenikmatan di sana, tapi itu belum surga. Bagi orang yang jahat, yang tidak taat kepada Allah, lafi jahim, itu belum neraka, tapi dia sengsara di sana. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, andaikan kita meninggal, iya kan? Para jemaah, kira-kira berapa lamanya jasad kita di dalam kubur menjelang hari kiamat? Kalau kita cari contoh kanan sudah, tuah kanan manang, cilako kanan kalah, Pak. Orang-orang yang mati semenjak dahulu kala itu lamanya di kubur itu daripada hidup di dunia. Nabi Adam jaraknya dengan kita berapa sekarang? 51.000 tahun diperkirakan. Umur Nabi Adam berapa? 1.000 tahun. Berapa tahunnya di dalam kubur? Lah 50.000 tahun untuangnya Nabi. Kok preman yang merasanya kerate dengan lekan 50.000 tahun. Nah ini. Jadi kita lebih lama dalam kubur daripada hidup di dunia. Nabi Muhammad lah bara lah 1.500 tahun. Ya kan? Nah ini. Jadi kita lebih lama dalam kubur dari dunia. Awak kini kok Pak, kok meninggal abarakolah awak dalam kubur menunggu hari kiamat. Maka kita berusaha untuk mentaati wahyu Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dia itu wa anzala ma'ahumul kitab, diturunkan di Allah beserta Rasul. Apa? Dia itu kitab yang benar. Tak taluk dia bawa mazhab dari tangan do ya Allahnya dibela dek sedekahnya. Jadi tetap bersedekah tiap hari dia bu. Nampak yang rancakna subuh kok. Ya kan? Sebab itu beko mungkin pukul 10 awak mati. Dan sama ke surau awak subuh tadi mati je. Jam marah jam 10 nama sanda di dinding tu aja. Nah, ini kaum muslimin. Ini mau awak tahu. Jadi kalau lah bersedekah awak pagi kok, bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagian harta kita sudah diberikan untuk jalan Allah. Ya kan? Pindah kamu ke kakinya. Idza utiya min qibali rijlaihi. Ketika malaikat tadi datang untuk mengazab dari kaki, dafa'at masyu ilal masajid. Kaki ini ringan untuk salat berjamaah melangkah ke masjid. Jadi untuk salat wajib kau jangan di rumah Pak. Ya kan? Salatlah di masjid. Salat sunat boleh. Salat tahajud, salat hajat, salat duha, salat istikharah. Salat istikharah itu untuk apa? Untuk meyakinkan satu pilihan dari keraguan yang dua. Kalau ada enam bujang, nyadoan dia orang jodoh, nanci kuning lansek, ya kan? Kulitnya putih rabuang, kemudian hidungnya mancuang, galaknya manis, nanti lagi hitam manis, rambut garis tiang, giginya putih co bintang timur. Ragu awak memilih salat istikharah. Lah 3 kali salat istikharah Ustaz, hati kanai keduanya, anikah keduanya. Dah jadi persoalan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, orang yang rajin salat berjamaah ke masjid
akan diazab dari kakinya membela. Jangan. Kaki ini selalu melangkah ke masjid untuk salat berjamaah. Sebab dalam ayat yang dituliskan di mimbar ini, ya kan? Dirikan salat, bayarkan zakat, warka'u ma'ar raki'in. Ya kan? Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu beserta orang yang ruku, artinya berjamaah. Kalau salat berjamaah, kita salat wajib ini di masjid, Pak. Kecuali kita musafir ya, seperti saya ini, ya kan? Kadang-kadang jauh hotel tempat tinggal aku dari masjid. Awak orang datang ke sini tidak tentu, di jamak di kasar, saya salat di hotel. Tapi kalau si mukim, jad salat di rumah. Apa-apa nala mau di Pekanbaru, gua jalan-jalan Tasale, jalan Manci gitu orang, tahu apa mah. Sama jambo di Padang. Kalau di Padang kan di Otalo mau jalan lepak, kama nang capek lalu tahu mau. Karena mau pai wirid semasa bau mudo dulu, jo motor. Nah, jo mobil, jo motor saja. Biar panen, biar hujan. Kalau hujan nambo bermantel. Kurang rumah bola khawatir. Asa hujan tu hari jampai lo ledaj. Oh, orang bau undangan ndak ada. Alam bo pasang mantel nyoba payuang mencalian di pagar. Mungkin nyoba pantun mungkin. Ya kan? Sinai anak orang tiku pariaman menangih dinda tagak di pintu malape huda bau hujan-hujan. Ini ibu-ibu bapak-bapak. Kaum muslimin, karena kita tahu jalan kemana ke masjid, kemana ke musalla, kita hadirlah salat jamaah. Tak taluk dek malaikat mazab dari kaki nanti. Kemudian selanjutnya, fungsi dari Al-Quran yang menjadi referensi bagi Nabi untuk menjadikan kita orang taat, ya kan? Bagaimana Al-Quran itu? Liyursyidun nasa ila sabilil huda. Untuk menjadikan manusia itu bertindak benar, cerdas, dan selalu menempuh jalan yang lurus. Jadi kalau Al-Quran itu yang jadi acuan kita akan semakin cerdas. Kita akan semakin bertindak benar. Ya kan? Dan akan dibimbingnya kita menempuh jalan yang lurus. Cukup sampai di sinan saja? Tidak. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan kita dari yang gelap gulita kepada yang terang benderang. Dari kesesatan kepada petunjuk. Yang selama ini praktek haram kepada yang halal. Sebab Al-Quran itu Pak membedakan antara yang haram dengan yang halal, antara yang benar dengan yang salah. Yang halal dengan yang haram itu tidak bisa bersatu, Pak. Contoh, ibu-ibu membuat gulai kambing. Lah masak gulai kambing tu sakancak. Dek santiangnya ibu membumbu, orang zikir serupa awak tadi terpengaruh. Tadi awak zikir bersama-sama aja Pak Imam kami tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ada guru saya mengajarkan Pak, zikir tu tidak menggeliang panjang saja. La ilah menggeliang, ilallah mangguat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak itu saja. La ilaha illallah. Tak itu saja. Apa maknanya? Nan buru indak nanelo iyo, nan buru indak nanelo iyo.
Kaum muslimin bapak-bapak, dek satiangnya ibu membumbu gulai kambing tadi, ya kan? Orang sedang zikir tu terpengaruh, jolongnya lebih tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa bau ni gulai kambing tu di bawah angin, itu keciknya zikir. La ilaha illallah, la ilaha. 5 orang menggulai kambing. Rurui bului duang bodenya. Antunya zikir lo lihat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tando lama nak gulai kambing tu rancak bumbunya. Iya kan? Ibu melataan menggulai kambing tu di kancah rumah-rumah lamo lotengnya tadi lah tabu ata ciri kucing dia teh loteng tu. Jatuh ciri kucing tu ke dalam kancah gulai kambing ngek tu. Dan ciri kucing kalau tahu baunnya. Ya kan? Alai namuh je ibu makan gulai tu lah. Ya kan? Kalau amuh je terpaksa dirawat ke rumah sakit gadui di Padang. Itu kalau nan buruk jatuh ke nan baik, rusak nan baik. Akhirnya kita balik alai. Nan baik jatuh ke nan buruk, rusak je nan baik, Pak. Kita miskin. Kita berusaha membuat rumah, tidak bisa selesai. Konsennya betul-betul saja plastik. Semua lunado di rumah. Satu-satunya tampak buang air kete, awak harus ke batang air. Ari kalam listrik alun masuk, senter ndak ada. Diminta sekaleng cat ke tukang cik. Nah, awak pipis ke kaleng cat. Ada letak di bawah meja. Di atas meja do lamang tapai. Ya kan? Kutiko kucing mengajar manci malam talanyo dia lamang tapai itu. Masuk ke dalam kaleng cat nambai si pipis tadi. Itu kan nan baik jatuh ke nan buruk. Pipis na rusak atau lamang tapai tadi. Jadi yang halal dengan yang haram itu tidak bisa bersatu. Ya kan? Makanya kaum muslimin, orang yang taat kepada Allah berbeda dengan nan halal dan haram. Sawah bapa matang, ladang babintala, rimbo baganjiluang. Tidak sama data sesawah jawanda. Ya kan? Kalau tagihan kana bapak-bapak nan haram tu rusak anak awak. Di Pekanbaru kau Pak, ada namanya kalau di Waso namanya sirangka. Ya kan? Ada suatu bangsa serangga yang hidupnya antara air dan daratan disalik-salik batu. Sirangka namanya. Cikoa namanya. Sirangka ya. Ada orang menyebut bahasa Indonesianya kepiting. Nah, suatu kali, ya kan? Induk sirangka kosaki. Talunya lah menateh keluar anaknya. Batanyo lah induk serangka ke anaknya. Yuang. Sejak waang keluar dari talu yang perhatian ayah. Lah iya. Ba ayah nampak dia. Ya kan? Kalau ke sini nana mau negeri. Ayah madok kadome tapi jalan ayah arah ke Panam. Ya. Serangka kami itu jalan. Lai tahu ang sababnya mengkocoiko jalan ayah. Tak tahu kami do ya. Kami kan keluar dari talu baru. Iko dek kakek ang magih nanaram. Mantu iko jalan ayah. Kini ayah lah sakit-sakit nak. Kolesterol tinggi. Tensi naik. Lutut pengapuran. Pinggang takili. Kaki asam urat. Kok meninggal ya jangan ditiru jalan ayah ndak nak kama madok kesinan melangkah di kece induk serangka kok. Lah mati induknya kole berubah jalan anaknya sampai kini. Enggak.
Adik induknya ko meriang, tiba dia anaknya meriang. Ya kan? Jadi jangan diberikan makanan yang haram kepada anak. Akan mempengaruhi jiwanya. Karena dia kaum muslimin, gizi dan proteinnya akan menjadi pertumbuhan badannya. Orang kadang-kadang kamu murah sebenarnya. Di makanan haram tu sanjo Ustaz. Perak siang kanya keluar balik. Nan keluar tu ampasnya gizi proteinnya. Ya kan jadi darah daging. Daging tu darah tu dipompakan dari jantung ke seluruh tubuh. Bercampur jo oksigen, naiknya ke utak berfikir nan haram, kaki jo tangan ke mengarajon nan haram tarik. Untuk itu makanya Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi, liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Nalabia babayo Pak, kalau anak-anak awak memakan nan haram, inyo akan mudah emosi kepada kita. Sedangkan dalam surat Bani Israel yang kita baca tadi, kaum muslimin, setiap kita ini disuruh oleh Allah menyembah kepada Allah saja dan diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kami perintahkan kepada manusia menyembah kepadaku saja, tidak boleh yang lain. Dan kepada kedua orang tuamu hendaklah berbuat baik. Ya? Kalau darah awak darah haram banyak Pak, itu tidak mungkin hormat ke orang tua. Kenapa? Dia bergejolak terus. Bergejolak untuk menuntut yang haram, yang haram, yang haram. Jadi para jamaah, memakan yang haram itu jadi lingkaran setan. Kapan akan berakhirnya? Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jamaah yang terhormat, di dunia ini Pak, apa yang kita cita-citakan tidak akan tercapai sepenuhnya seperti yang kita rencanakan. Tu mengkuado pantun orang Minang, panuki pisau sirawi, ambil galah batang lintabuang, salodang jadikan niru, nan satitik jadikan lawi, nan sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Kita beli durian Pak, gadang panjang ke bawah. Ke cara beli durian ya, panjang. Kira-kira panjang tu ampo isinya di dalam. Ada. Anan bule baru isinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, jadi apa saja di dunia ini tidak akan sempurna kita dapatkan. Kadang-kadang barik musibahnya oleh dunia. Si tumbuk je batu sangka, pitalah je bunga tanjuang. Ini ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku duang. Anan di usahawan meleset sesadanya. Orang di kampung di bayi berternak ayam penjara talu. Di bayi berternak jawi mati mudo. Ya kan? Dapat bini rancak nyolarian di orang. Ya kan? Bisa saja. Marapak je padang muntah, ayat tabi je koto tuo, buah masak babalik mangka putih menjadi bunga pulau. Ya kan? Jangankan kita, Nabi bapak-bapak tidak bisa mendapatkan yang sempurna di dunia ini. Apa contohnya? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Pak hidupnya 1050 tahun. Selama itu dia berdakwah. Orang nampak tuh sampai puluh pasangnya manusia, suami istri. Yang tidak patuh kepadanya termasuk istri dan anaknya. Para beban mental dek Nabi Nuh itu.
Untung saja orang nan patuh tu ndak gadang cemeh serumo orang awak. Kalau gadang cemeh, mengecek saya ke kami. Bini yang saya jual anak ndak terpatuh dah. Untung saja masyarakat yang patuh kepada Nabi Nuh tu ndak seperti itu pendiriannya. Karena apa? Dia tahu anak ini dan istrinya ndak dapat hidayah. Bu, oh bu. Ibu kalau adalah Nabi di zaman awak kini, Pak, dapat ibu suami Nabi, gadang tak ti? Gadang kan? Manga Nabi, RT suami ibu lah gadang ti. Bu, suami ibu lama mengapi map seturun naik gini yo, pakai stempel lo cie. Alun tahu le yo, ayah si John kalau jadi RT. Ada kebanggaan dalam diri awak suami terpakai di masyarakat. Tapi istri Nabi Nuh tidak bangga ketika banjir telah datang. Dunia ini akan direndam dengan air yang turun dari langit, yang keluar dari tanur dapur. Hujan yang selalu lebat, air laut bergelombang. Nabi Nuh tetap ibu ke bininya dan engkar ke dia. Kita kalah lama suami istri dia. Salah pihak sekatiduran sabanta sekalang ulu bak tiwang je pungong kabau tampak cie tampak berdua. Kalau pai baralik kita membuat baju mama papa. Naiklah kata kapal kau dia ndak sampai hati udah melihat di lamun ombak dia. Kata bininya, Nuh, angkok kau kira je kapal buru angto pailah nandennya nang ajak lu nangik kata leh. Akan tak dapat buat kata awak duit kau di dunia dapat. Kita lihat lo nasib Siti Aisyah. Ya kan isteri Fir'aun tu dibuain di Allah rumah rancak di surga Pak. Jadi apa nanti tiba di pintu surga nampak dapat di dalam rumah rancak mungil atau rumah Siti Aisyah isteri Fir'aun. Tapi suami dapat kapir dan raja kejam. Coba bayangkan. Seluruh orang dipaksanya bertuhan kepadanya. Wa ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang tinggi. Takui dan takui ianya batuhan ke Fir'aun. Ya kan? Tapi istrinya tidak amuah. Dia batuhanlah kamu. Kamu itu bukan Tuhan, kamu makhluk. Kalau kamu paksa saya bahwa kamu yang Tuhan, saya harus nyembah kamu. Acaranya nombor kini. Mandanga bininya minta cara itu bu, marete lutut Fir'aun sampai ke jangguinya. Mengapa minta cara dia tidak sampai ke sinan dia bang. Jadi raja kalau letak kuih di bini Pak, tu alamat kesengsara. Kan? Banyak kandaknya, akhirnya dek banyak kandak terpaksa korupsi. Tapi kalau melayani suaminya kok, ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak ada tandingnya Ibu Aisyah tu. Melayani lahir batin. Kalau kamu masaknya paginya tanya suaminya. Dafir. Nang kelama Dafir. Ibu boleh situ ke suami? Tak percaya dia. Tapi kalau disuruh bertuhan kepadanya, nyotulak malahnya minta cari. Akan tak dapat je sempurna tu. Allah sayang kainyo nyo patuh ke suami dibuain rumah di surga, tapi suami kapi kok taat suaminya tu kan sama masuk surga je nyo. Ya kan? Tak sempurna. Tu pindah lo kita ke Abu Lahab lah. Itu semalang-malang orang lah Pak. Laki bini masuk neraka. Di mana Ustaz tahu? Ayat melaporkan. Tabbat tiada abi lahabiu watak. Ma aghna anhu maluhu
Wa ma kasab sayasla naran zatalahab. Wa mra'atuhu. Ini dia. Perempuannya, induk barehnya, bininya, kawan sakasunya sama masuk neraka juga. Ya kan? Itulah 3 contohnya. Ada nang kampe. Masuk di dunia kau bapak-bapak tak bisa awak kata awak. Ya kan? Nang kampe saya aku rancak bapak. Bu, saya tu Nabi Ibrahim. Seluruh Nabi Ibrahim tu jo anak cucunya masuk sarungko. Karena ikhlas berkorban disuruh mendabiah anak de Allah, kanyo dabiah nyo tukar de Allah jo kambiang. Biang ketabuk gantiang keputui rantak penyudai tanun kilek penyudai hujan. Begitu pisau kalake dili anaknya ditukar de Allah jo kambiang. Wa fadainahu bi dzibhin azim. Ya kan? Ama ibu pilih anak nampe tu. Nabi Ibrahim. Yo. Tapi nyo bini dua. Apa pengenai ibu? Tadi Ibu Iwan memilih Nabi Ibrahim. Mbak kecilnya bini dua pengenai ibu untuk kalau. Supaya jaleh hamba tarangan lah ya. Nabi Ibrahim tu babini dua ndak kemauannya dapat. Istrinya nan menyuruh inyolan nan melamarkan istri kedua tu untuk suaminya. Ceritanya bah lah 75 tahun Nabi Ibrahim ko menikah jo istrinya Sarah alun dapat keturunan. Suatu kali sore-sore tamanuang-manuang lah didake ede istrinya. Bang, di mana gajah menyubarang bang mengkokaru hai de muaro. Iyo amborusuh. Las kitua nikah alun dapat anak. Gak cie si anak dapat dan bola laki-laki lama untuk jadi nabi yang mau minta ke Allah. Tak mungkin tu dodaim. Ambola lamo keropos monopos. Tak kamil ambo dodaim. Tapi ambo cari laki-laki sehat serupa daim ko. Babini nyojonan muda dapat anak. Kini ambo berkorban untuk daim. Korban perasaan. Sabananya padiah daim. Kalau minum madu sehat badan. Kalau di madu sakitnya di sini. Tapi demi suamiku tercinta, saya akan izinkan dia menikah lagi. Ainyo melamar Siti Hajir tu. Siti Hajir tu anak angke dek Nabi Ibrahim. Jadi tidak dilarang menikahi anak angke tu. Kalau apa anak angke, rancak anak angke tu kini. Karena hati apa? Nikahi. Tapi kecil enggak ibu lo jangan sembarang. Kan ada nikah siri namanya. Nikah siri itu kembar rasioan. Asam dia lari lah tu. Sedang nikah duduk saya ada jangan tak bahagia. Apalagi nikah lah lari. Dilamarlah dek Siti Sarah ibu Hajir ko untuk istri suaminya yang kedua. Tapi bara lamonyo lah 75 tahun berumah tangga alun dape anak. Ibrahim nang kini 75 hari lo bini jelek. Ya kan? 75 tahun. Hajir, mau ndak kamu menikah dengan ayah angkatmu? Semoga kamu bisa hamil. Ayah angkatmu rindu punya anak. Kakaklah 75 tahun alun dapat anak. Tolong kakak ya. Itu sekecil Siti Hajir kan. Kalau itu anak pak kedinikan tanda amuhnya.
Atau larinya ke dapurnya, galaknya pokok muncul. Tapi kalau menangisnya tidak. Menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajir. Diantan marapulai kodek kawan sama gadang. Bariri di ruang tapi, basusun di ruang tengah, basanda di tiang panjang, bermain yang jogendeng. Lah sudah minum jo makan tali kai panjang 9 orang mamapeh teh pelang. Kanelah anak lumbo-lumbo ambil air basuh lah tangan makanlah nasi nan taedang abihan samba keduanya. Nasi lah habis samba lah tandeh. Arilah malam jo minta pulang orang mantan boleh. Kain nadun suto patani putihkan dengan rembujolan kain nan dari Makkah ini. Lah pinta pulo dari kami 100 pulo alek nan datang. Ari lalarui tengah malam lapeh salamai kami dahulu. Anak menangis ditinggalan pitaruh lupo ke mintuo. Hanya lapeh de orang. Ya kan kami lapeh juati nan suci jumuko nan janit. Tu tinggal anak daro saja mana pulai lah. Aki cek mintuo lalok lalestan. Nabi Ibrahim ke masuk kamar pengantin istrinya nang kedua ko nyulang membaca doa nan lah lamonya baca Rabbi habli minas salihin. Tapi nan bujang jadi baca lo doa itu babini lo. Kau awak bujang baca lo doa Rabbi habli minas salihin. Bini saya tak do. Ya kan? Jadi kalau kau masuk kamar pengantin, kalau kau bergaul loh suami istri, sudah dibaca itu adalah doanya jelek. Bismillahi Allahumma jannibni wa jannibis syaitan ala ma razaqtani. Kalau Ibrahim nang kini tiba di pintu nak daro tu pak. Ini lah hilang sekali pengananya. Tak terkena tamu namantanya tadi. Lupa membaca doa. Setahun sudah itu layana laki-laki dia nama Ismail dilaporkan ke istri nanti ya kan aibo hatinya istri itu disuruh Nabi Ibrahim pindah jo bini mudo ke Makkah. Tapi apa yang terjadi sesudah itu bu? Beberapa tahun kemudian lah 200 tahun umur Siti Sarah baba lihat wajahnya bantu orang umur 9 balik haidnya balik dipergauli dek Nabi Ibrahim hamilnya dapat anak Nabi namanya Ishak tu dek Sabah malapeh bininya lakinya babini je lain. Jadi ibu kalau tidak mau beranak, cari yang laki itu bini je lain. Jangan dipedia saya. Boleh dapat anak dia. Nang kedua kalau laki awak babini itu kurang baban awak. Bab itu nang biasa awak senyo peloso seorang. Aku ada je lain. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, Ishak ko lah kadang babini dapat anak Yakub. Yakub babini dapat anak Yusuf. Begitu sampai ke bawah. Maka keturunan Nabi Ibrahim itu jadi nabi-nabi, tentunya masuk surga semua. Termasuk anak beliau Ismail, tu tidak ada anak cucunya yang jadi nabi, tapi beberapa ribu tahun kemudian dari keturunan Ismail inilah Nabi yang ke-25, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang jadi kekasih Allah. Jadi kita para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, suami istri go saling mendukung kita, saling membantu. Tapi apa itu belum pak, ya kan? Kok kau babini balik lah 75 tahun tak dapat anak. Baru ini. Tapi itu juga tidak mungkin pak. Kenapa? Umur kita pendek. Ambo 42 tahun 3 bulannya pak. Alam meninggal ibu.
Tapi lah dapat anak 5 cucu sawaleh. Bang kau bisa cuy itu Ustaz. Kaum muslimin pertama ambo ndak KB. Nang kedua ambo nikah umur 23. Inyo umur 9 balik. Ya kan? Alun pensiun ambo lala selesai berminantu. Orang kini lah jadi kepala dinas. Batundo-tundo je nikah. Nikah umur 40. Alun tamai anak sedih lah nanti. Jadi anak ambo nam bujang-bujang kalau lak karajo awak wawini lah. Jangan ditunda juga. Arya cok gampo gini. Kalau awak lah wawini itu gampo hari malam awak takajui kan ada nang kadipagui. Dan itu tidak haram tapi halal. Kaum muslimin, bapak ibu yang terhormat yang saya muliakan, mudah-mudahan kita selalu mempercayai Rasul yang diturunkan oleh Allah kitab untuknya dan memberi kabar gembira serta peringatan untuk kita agar kita tetap di koridor jalan yang lurus. Itulah bapak-bapak tausiah kita pada pagi ini. Kalau ada yang salah itu semuanya dari saya. Yang benar adalah hidayah Allah. Kalau kita melaksanakan yang benar, Allah akan membalasnya dengan kebaikan di dunia dan rahmat di akhirat surga. Semoga kita terhindar dari bisikan-bisikan iblis dan setan dalam kehidupan kita yang pendek ini. Bapak Ibu, para jemaah, kok luko di pisau tangan badara 2-3 taweh panawa sanang nanindak tampak wake. Luko di lidah sari ubeknya. Mandanyui kau bunubun menggaga karanti hati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Kok tersinggung bapak-bapak, ibu-ibu, jo lidah ambo menyampaikan, ambo mohon maaf. Tapi tersinggung jo lidah. Tapi kalau tersinggung jo kaji, itu jangan berang kambo. Kaji nan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sama kupiah jo kepalo ke pak. Ya kan? Kepalo dahulu dari kupiah. Kalau kupiah ko sampi, kepalo nang kaditarah jo kapak atau kupiah nan ditukar. Ya kan? Jadi orang yang arif, topi ini yang dia tukar. Karena kepalo lah ada ulu. Nah. Jadi kalau ada tersinggung, jo kaji, apa rangewa ubah jam berang ka Ustaz. Tapi kalau cara penyampaiannya awak tersinggung, itu wajar saja Ustaz minta maaf. Kalau dia maaf membuat. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di lain kesempatan. Kalau kita masih diberi umur. Kalau ada karambi, ada katapang. Kalau ada ambo dipanggil, insyaAllah ambo datang. Kalau tidak datang, tandalah mati. Sebab itu, orang umur 70, kolah rawan mati. Jadi kalau ada suami ibu umur 70, matinya. Jangan ditangihi juga pada dia azalah lain. Ya kan? Kan? Kerana ialah biasa. Teman. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.